Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, selamat malam pemirsa. Tentara Nasional Indonesia atau TNI diharuskan bersikap netral dalam pemilu 2024 mendatang. Hal ini tentu saja demi menjaga demokrasi dan kedaulatan negara. Apalagi hari ini adalah hari ulang tahun TNI yang ke-78 yang memiliki tema besar TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Semoga saja tema tersebut benar-benar bisa terwujud, bukan hanya indah didengar. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, menguji TNI Patriot NKRI di tahun politik bersama saya Afiani Malik. Menguji TNI Patriot NKRI di tahun politik. Campur tangan militer dalam politik adalah hal tabu bagi sebuah negara demokrasi. Militer harus berada di bawah posisi supremasi sipil. Tabu untuk cawe-cawe, apalagi sampai melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan yang sah. Di saat yang bersamaan, negara demokrasi juga memegang teguh prinsip politik praktis pantang mengkooptasi dunia militer. Prinsip ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari penyalahgunaan kekuatan militer dalam proses politik. Dua trajektori tersebut di atas sangat dipahami oleh para petinggi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sehingga kemudian membidani tema besar pada hari ulang tahun ke-78 TNI, yakni TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Harus kita katakan, tema hari ulang tahun ke-78 TNI ini sangat relevan lantaran Indonesia tengah menapaki tahun politik, suatu masa yang sangat krusial menuju peralihan kekuasaan. Tarik-menarik kepentingan adalah keniscayaan, namun justru di titik ini TNI dituntut bersikap netral. Netralitas inilah yang memungkinkan TNI menjadi pengawal demokrasi. Dengan bersikap netral, TNI dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil akan tetap terjaga. Namun, keberanian itu hanyalah jargon ketika fakta di lapangan berbicara sebaliknya. Institusi TNI terkesan membiarkan bakal calon Presiden Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan gencar membagikan ribuan kendaraan taktis berupa sepeda motor listrik ke para bintara pembina desa atau Babinsa se-Indonesia. Publik patut bercuriga, kenapa yang membagikan bukanlah Kasat, Pangdam, ataupun Dandim? Bukankah kebutuhan sepeda motor merupakan urusan kepala staf masing-masing? Kenapa harus sampai Menteri Pertahanan yang turun tangan? Tidak salah jika kemudian spekulasi liar bermunculan. Bukan tidak mungkin aksi bagi-bagi itu merupakan strategi Prabowo untuk memikat hati para Babinsa. Apalagi Babinsa bersentuhan langsung ke masyarakat, akar rumput, hingga ke pelosok desa. Aksi tersebut semakin kental dengan aroma kontestasi politik karena di sejumlah tempat pembagian motor itu warga sampai memekikan yel-yel, "Siapa presiden kita? Prabowo. Siapa presiden kita? Prabowo," kepada sang ketua umum Partai Gerindra, seperti yang dilakukan emak-emak saat Prabowo membagikan sepeda motor di Koramil 0912 Lembang, Bandung, Jawa Barat, Jumat 16 Juni 2023. Komisi 1 DPR sekaligus anggota fraksi PDIP TB Hasanuddin pernah mengkritik langkah Prabowo Subianto yang turun langsung membagikan sepeda motor kepada bintara pembina desa di seluruh Indonesia. Ia menilai hal ini kerap bersinggungan dengan etika komunikasi pejabat publik yang kurang elok. Hasanuddin menekankan, jika Babinsa membutuhkan logistik operasional, pengadaannya hanya cukup sampai Kasat. Menhan dinilai tidak perlu cawe-cawe.
membagikannya karena urusan sepeda motor merupakan urusan kepala staf masing-masing. Kita harus mengingatkan pucuk pimpinan militer Indonesia untuk berani menarik garis demarkasi yang tegas terhadap para bakal calon presiden, termasuk yang tengah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ini penting disuarakan guna menghindari spekulasi menjadi semakin liar. Hari ulang tahun ke-78 TNI harus menjadi momentum pembuktian sebagai pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Tanpa keberanian menarik garis demarkasi, slogan tadi hanyalah jargon, pepesan kosong yang gagah didengar, tapi loyo dalam pengimplementasian. Dan pemirsa, itulah yang akan kami bahas dalam editorial pada malam hari, dan sudah bersama dengan saya di studio anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Qohar. Mas Qohar, selamat malam. Malam. Kita tahu HUT ke-78 TNI ini temanya yang diangkat adalah TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Seperti pembahasan dalam paket pemberitaan kita tadi, Mas Qohar. Ada tambahan pengawal demokrasi, mungkin saja berkaitan dengan tahun politik yang sudah mulai menghangat. Betul. Tapi pengawal demokrasi Patriot NKRI itu juga menjadi harapan bagaimana peran TNI. Tanggapan atau ulasan Mas Qohar lebih jauh itu seperti apa? Mengingat tahun politik, banyak pihak yang mewanti-wanti agar profesional dan tetap netral. Jadi intinya adalah berada pada dua entitas ini. Satu entitas TNI, kedua entitas dari pemerintah atau partai pemerintah, ya, kekuasaan lah yang di situ. TNI harus tegas menarik demarkasi, berani menolak bahwa TNI harus netral. Pada sisi yang lain, pemerintah harus menarik garis tegas juga bahwa TNI itu adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Ya. Ketika TNI menjadi alat negara, maka tidak boleh negara atau pemerintah kekuasaan melakukan itu. kooptasi itu. Ya. Mengkooptasi, menggunakannya untuk kepentingan apapun selain kepentingan negara. Tentu kepentingan kelompok kecil, kepentingan partai politik. Saya jadi ingat sejarah ya ketika Jenderal Sudirman yang sangat dihormati di TNI mengatakan begini, peliharalah TNI. Peliharalah angkatan perang kita, jangan sampai dikuasai oleh partai politik manapun. Itu ditegaskan loh di awal-awal oleh Jenderal Sudirman. Berarti sudah terlihat seperti apa mungkin tanda kutip ya godaan kekuasaan untuk menggunakan TNI itu, Mas? Betul, sejak awal Indonesia merdeka, begitu kemudian ada maklumat nomor X yang membolehkan multipartai, pada titik itu banyak partai politik yang tergoda untuk memanfaatkan memanfaatkan TNI sebagai bagian dari yang mengendorse mereka. Nah, akhirnya apa kalau kemudian TNI menjadi tidak netral dalam politik, merugikan TNI sendiri pertama dan merugikan bangsa ini. Dan panjang sekali luka itu untuk bisa diobati. Kita ingat tahun 60-an. Ketika TNI kemudian ada yang disusupi oleh komunis, Partai Komunis Indonesia, ada yang kemudian ngeblok ke sana, ngeblok ke sini. Lalu di era Orde Baru ada dui fungsi ABRI yang di situ condong ABRI waktu itu TNI itu condong ke golongan karya. Nah, itu kan membuktikan bahwa dua era ketika TNI digunakan sebagai alat kekuasaan, pada titik itu TNI sendiri akan merugi. Dan prajurit yang menerima akibatnya dalam jangka yang sangat panjang. Nah, menarik untuk menyambung statement dari penjelasan dari Mas Qohar ini, kami mengajak Mas Qohar dan juga pemirsa untuk kita simak statement dari Panglima TNI Yudo Margono yang mengatakan semua prajurit harus netral, jika tidak akan sulit mewujudkan demokrasi. Kita simak selengkapnya. Itu minimal sebagai pegangan atau pedoman seluruh prajurit untuk netral. Netral, tidak memihak pada siapapun, bahwa tugas kita adalah menjaga tadi tugas yang lebih besar yang berada di pundak kita, sehingga hal-hal yang kecil seperti memihak dan sebagainya supaya dihilangkan semuanya. Semuanya netral. Karena kalau kita untuk menjadi TNI yang patriot dan mengawal demokrasi untuk Indonesia maju, kuncinya hanya satu, harus netral. Selama tidak netral akan sulit mewujudkan itu. Iya, Mas Qohar, itu bukan hanya himbauan, tapi juga sebenarnya perintah dari Panglima TNI. Bisa diukur jelas statementnya, jika tidak
netral sulit untuk mewujudkan demokrasi yang sehat. Betul, tidak abu-abu. Itu pernyataan yang sangat tegas, sangat clear, ditujukan kepada prajurit yang jumlahnya paling tidak 500.000 lebih, dan 400.000 diantaranya adalah pasukan cadangan. Kalau kita ikut sertakan sekitar 900.000 atau hampir 1 juta katakanlah. Mereka harus netral karena politik tentara adalah politik kenegaraan. Politik mempertahankan NKRI, politik salah satu diantaranya mempertahankan NKRI itu bagaimana? Yaitu menopang demokrasi agar dia tumbuh subur. Karena hanya dengan demokrasilah salah satu ya yang sudah konsensus kita pilih, maka republik ini akan mampu menjalani masa-masa depan yang lebih gemilang. Menjadi Indonesia maju kan katanya. Indonesia maju slogan pada HUT TNI pada tahun ini gitu. Ya, nah itu prasyaratnya banyak. Nah salah satu diantaranya adalah ketika demokrasi mekar. Demokrasi ditegakkan seadil-adilnya, sebenar-benarnya melalui pemilu yang jujur, yang adil, yang transparan dan tidak menggunakan kekuasaan sebagai pendorong mereka untuk menang. Menjadikan kekuasaan sebagai alat, nah pada titik itu Indonesia akan bisa menjadi negara maju. Oke, Mas Kohar, nanti kita akan bahas soal ada sebuah kejadian yang mengatakan, yang mungkin juga kita warning, soal bagi-bagi motor listrik yang dilakukan oleh Menhan, Menteri Pertahanan, yang juga ternyata adalah baca pres kepada Babinsa se-Indonesia. Apakah ternyata itu ada pesan khusus dari sisi komunikasi pejabat publik? Apakah kemudian elok? Bagaimana peran Kasat untuk mengambil peran? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Ya, ini kami bacakan soal kejadian bagi-bagi motor yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan yang juga adalah baca pres Prabowo Subianto. Ada statement dari TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI, yang mengatakan kalau butuh logistik operasional, pengadaannya hanya cukup sampai Kasat. Menhan tidak perlu cawe-cawe untuk membagikan. Urusan sepeda motor itu urusan kepala staf masing-masing. Kalau Menhan langsung tidak elok. Nah, Mas Kohar, kita tahu bahwa ini tahun politik, sudah di segmen sebelumnya kita bahas soal netralitas dan lain-lain. Dengan kejadian ini apa tanggapan Mas Kohar? Ya, ini kan sama, harus perlakuan adil, perlakuan yang sama terhadap tokoh-tokoh atau pejabat yang lain. Ketika seorang Zulhas yang ketua umum partai politik membagi-bagikan uang, membagi-bagikan sembako, pada titik yang tertentu dia adalah seorang menteri perdagangan, maka dia disoal secara etis. Nah, apalagi ini seorang pejabat yang dia terkait dengan urusan pertahanan dan baca pres yang sudah mendeklarasikan bakal calon presiden. Sama-sama ketua umum dengan Zulhas, tapi ini bedanya, ini baca pres. Zulhas bukan. Dia bakal calon presiden. Nah, artinya sulit bagi kita untuk mengatakan tidak ada kepentingan di situ. Tidak ada kepentingan politik praktis di situ. Termasuk teriakan yang juga disampaikan oleh warga sekitar ketika menerima motor listrik itu Prabowo presiden gitu ya. Itu betul. Spontan atau jangan-jangan dikondisikan? Ya, itu yang tahu adalah masyarakat yang mengatakan seperti itu. Tetapi terlalu naif kalau kita mengatakan bahwa itu tidak ada unsur politik yang hendak dituju. Itu terlalu naif bagi kita. Kenapa? Karena Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan itu tupoksinya bukan untuk bagi-bagi motor, bukan untuk sampai hal-hal yang detil teknis sampai seperti itu. Urusan terlalu bawah sekali. Betul, itu adalah urusannya Kepala Staf Angkatan Darat beserta turunannya. Ada di situ, kalau di daerah ya ada Komandan Kodim, lalu di tingkat kecamatan nanti ada Koramil, Komandan Rayon Militer, yang mereka semua sudah paham apa tupoksi mereka. Dan tugas Kementerian Pertahanan adalah mengupayakan bagaimana tentara kita, alutsista kita, itu bisa diperjuangkan untuk mendapatkan yang terbaik. Dan itu yang disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya hari ini. Betul. Soal alutsista, bahwa kemudian kebutuhannya itu harus sesuai dengan anggaran, harus sesuai dengan kebutuhan. Iya, sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga tidak boleh alutsista yang mencelakakan, misalnya menggunakan alutsista atau membeli alutsista bekas yang bagaimanapun juga judulnya, kalau dia bekas maka ada potensi di situ urusan keguguran seorang prajurit. Prajurit bisa gugur. Ada taruhan nyawa di situ. Taruhan nyawa di situ. Prajurit gugur bukan karena perang, tapi karena alutsista yang tidak mendukung. Nah, itu kan sangat ironis. Nah, itu dulu diberesin.
diberesi hal yang seperti itu, Ya. bukan lalu mencari pola dengan cara merayu warga atau menunjukkan bahwa dia peduli dengan cara membagi-bagi motor yang sebetulnya dia bukan tupoksinya Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan adalah tupoksinya adalah membantu Presiden Ya. dalam hal soal pertahanan negara, Ya. menyediakan hal-hal yang terkait dengan soal pertahanan negara, termasuk tadi yang disebut sebagai merancang alutsista. Jadi jangan di tahun politik mengambil tupoksi orang lain lah, Ya, hanya betul. untuk kemudian pencitraan dan lain-lain. Ya. Mas Kohar, kita harus jeda dulu, kita akan lanjutkan. Lalu bagaimana kita bisa mendorong agar para pimpinan militer ini berani menarik garis tegas, agar slogan HUT TNI bukan cuma indah di telinga saja. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kami tampilkan inilah hasil polling yang kami lakukan di aplikasi X @Metro TV. Yakinkah Anda TNI akan netral di Pilpres 2024? Sayang sekali 70% netizen mengatakan tidak yakin, hanya sekitar 30% mengatakan yakin TNI akan netral. Ini mungkin menjadi pekerjaan rumah ya bagi TNI. Mas Kohar, kita akan bacakan dulu komentar dari netizen dari King Riza. TNI dituntut netral, nah kepala negara terang-terangan, itulah negeriku Konoha, miris. Maksudnya urusan cawe-cawe kayaknya. Ya. Lalu ada Fanspedia yang mengatakan Panglima TNI harus lebih hati-hati berbicara di tahun politik ini. Oke, Mas Kohar tadi menangkap masukan dan juga tanggapan dari netizen, termasuk juga pertanyaan saya sebelum kita jeda. Lalu bagaimana? Karena semua pihak mengharapkan netralitas dan profesionalitas dari TNI. Bagaimana pimpinan militer ini bisa menarik garis tegas agar slogan yang hari ini digaungkan menjadi tema itu bisa terwujud di tahun politik? Kita ini kan sekarang menghadapi krisis pemimpin yang otentik. Pemimpin yang otentik itu adalah pemimpin yang satu kata dengan perbuatan. Apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan, itulah yang akan diperbuat. Itulah yang akan diwujudkan dalam bentuk aksi. Yeah. Jangan ketika awal berkata A, kemudian tiba-tiba menjadi X. Nah, salah satu yang dituntut dari TNI adalah netralitas. Dan itu sudah dijanjikan, sudah ditekadkan, sudah diperintahkan oleh Panglima TNI, dinyatakan secara verbal, diperintahkan oleh undang-undang bahwa TNI adalah netralitas, karena netralitas itulah yang akan menjadi penopang dari netralitas TNI menjadi penopang bagi kemajuan demokrasi kita. Nah, kalau pemimpin sudah menyatakan seperti itu, tekad seperti itu, satu-satunya cara untuk meyakinkan publik adalah wujudkan itu dengan perbuatan. Karena ya perjuangan itu pelaksanaan kata-kata, bukan hanya kata-kata, tetapi pelaksanaan dari kata-kata. Dan itu yang akan diingat? Akan diingat oleh masyarakat dan itu yang akan dilihat. Dan tadi kan ada pesan juga, ketika TNI netral, maka ya otomatis di atasnya Panglima TNI dalam hal ini adalah kepala negara juga harus netral. Mestinya seperti itu. Tidak boleh menunjukkan kecondongan dalam posisi sebagai kepala negara terhadap calon tertentu atau partai politik tertentu. Jadi satu tegak lurus sikapnya atas netralitas dalam pemilu yang mendatang. Iya, TNI harus netral. Pejabat paling tinggi di Republik ini juga harus netral. Baik, Mas Kohar, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam esok hari. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.